Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita akan melanjutkan topik kuliah kita di analisis real ini. Kalau di pertemuan minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang deret fungsi, berikut ke konvergenannya ya, baik itu ke konvergenan titik demi titik maupun ke konvergenan seragam. Baik, sebelum saya ke topik yang berikutnya, materi berikutnya, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai materi yang minggu lalu? Atau sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu salah satu fungsi di dalam kalkulus terutama ya, di mana dalam penyajiannya itu bisa dipandang sebagai deret dari sebuah baris deret fungsi gitu ya. Anda masih ingat mengenai fungsi eksponensial? Masih ingat fungsi eksponensial? Ya, fungsi eksponensial yaitu kalau di sini misalkan fungsi eksponensialnya itu dinyatakan sebagai EX gitu ya, yaitu E pangkat X atau eksponensial X, di mana fungsi ini selain didefinisikan sebagai inverse dari fungsi logaritma natural Lx sama dengan ln X, yang didefinisikan sebagai integral dari 1 sampai X seperti dt, dengan X-nya positif. Nah, fungsi eksponensial juga dapat didefinisikan sebagai masalah nilai awal E aksen X sama dengan EX, di mana syarat awalnya E0 itu sama dengan 1. Ya. Sini DE dx sama dengan EX, dengan E di X sama dengan 0 itu sama dengan 1. Oke, masalah nilai awal ini setara dengan persamaan integral EX sama dengan 1 plus integral 0 sampai X ET dt. Betul nggak setara ini? Masalah nilai awal ini E aksen X sama dengan EX, dengan E0 sama dengan 1, itu setara dengan masalah nilai persamaan integral EX sama dengan 1 plus integral 0 sampai X ET dt. Betul nggak setara? Betul nggak? Coba Randy, betul nggak setara? Masalah nilai awal di atas itu setara dengan yang di bawah, yang persamaan integral. Randy, setara nggak? Iya, Pak. Hah? Ya? Setara? Setara, Pak. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya gimana? Bahwa itu setara. Ada yang tahu bagaimana cara mengeceknya bahwa persamaan diferensial persamaan integral itu setara dengan masalah nilai awal di atas? E aksen X sama dengan EX dengan E0 sama dengan 1. Gimana cara mengeceknya? Ayo, gimana coba?
Hmm? Masukin N-nya satu persatu bukan, Pak? Gimana Randy? N-nya dimasukkan, Pak. Disubstitusikan. EX-nya Iya, Pak. disubstitusikan kemana? Hmm? Itu kan E0-nya sama dengan 1 ya, Pak? Yakin nggak sama Nah, dengan 1? Kalau dimasukkan X-nya 0, betul nggak sama dengan 1? Persamaan integral itu. Kalau X-nya 0. X-nya 0 ya. Berarti E0 sama dengan 1 plus integral 0 sampai 0 juga, Pak. 0 sampai 0 ya. ET dt. Nah, integral 0 sampai 0 ET dt nilainya berapa? 0 bukan, Pak? Ya 0. Ya kan batasnya dari 0 sampai 0 ya. Kalau batasnya sama, ya berarti 0 pasti hasil integralnya. Berarti E0 sama dengan 1. Betul, persamaan integral itu. Cuma masalahnya, apakah memenuhi persamaan diferensial ini E aksen X sama dengan EX? Memenuhi enggak? Ada yang tahu apakah persamaan integral itu memenuhi persamaan diferensialnya? Memenuhi enggak? Hmm? Ayo. Caranya gimana? Hmm? Caranya gimana? Ya Anda tinggal cek aja kalau misalnya Anda punya persamaan integral ini. Anda lihat apakah hubungan dari persamaan integral ini, kalau saya turunkan, apakah hasilnya sama dengan E aksen X sama dengan EX? Betul nggak? Anda tinggal cek. Yang ruas kiri turunan diturunkan terhadap X, ya berarti E aksen ya. Sama dengan yang ruas kanan, turunan dari 1 kan 0. Nah sekarang ini, ddx dari integral 0 sampai X ET dt, hasilnya sama dengan apa? Hasilnya sama dengan apa? ddx dari integral 0 sampai X ET dt, hasilnya apa? EX, Pak. Hmm? EX. Kenapa EX, Ferdi? Karena hasil integralnya EX dikurang 0. Pakai apa? Oke. Pakai integral. Pakai teorema apa? Pakai teorema dasar kalkulus kan? Anda coba cek lagi teorema dasar kalkulus. Ya, kalau saya punya integral 0 sampai X ET dt, kalau saya turunkan terhadap X, maka nilainya akan sama dengan EX. Oke? Karena persamaan integral ini memenuhi masalah nilai awal, maka kita katakan persamaan integral ini ekuivalen atau setara dengan masalah nilai awal di atas. Nah, untuk mendapatkan solusinya dari persamaan integral ini, kita lakukan iterasi Picard dengan hampiran awal E0X-nya sama dengan 1. Dengan skema iterasinya, En plus 1X itu sama dengan 1 plus integral 0 sampai 1 ENT dt. Dengan N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke,
Jadi kalau misalnya untuk N sama dengan 0, kita punya E1X. Berarti E1X sama dengan 1 plus integral 0 sampai X E0T dt. E0T-nya itu sama dengan 1. Berarti kalau diintegralkan itu sama dengan T, batasnya dari 0 sampai X. Jadi sama dengan X hasilnya ya. Betul nggak? Betul nggak? Ya, jadi E1 itu sama dengan 1 ditambah X. Nah, kalau Anda lanjutkan, maka akan Anda peroleh ENX itu sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial, ditambah seterusnya hingga plus X pangkat N per N faktorial. Yang memenuhi EN plus 1 aksen itu sama dengan ENX. Bisa dipahami? Saya masih kurang paham, Pak. Apa yang nggak pahamnya? Yang masalah nilai awal itu setara sama persamaan integral itu, Pak. Kan gini, kalau setara berarti persamaan integral ini dia memenuhi masalah nilai awal ini kan? Berarti persamaan integral ini Anda cek apakah memenuhi persamaan diferensialnya. E aksen X-nya sama dengan EX. Berarti di sini kan muncul E aksen atau DE dx ya. Berarti kalau persamaan integral ini, kedua ruas ini saya saya turunkan terhadap X, berarti saya punya kan D dx dari EX, berarti E aksen X. Sama dengan yang ruas kanannya berarti D dx dari 1 plus integral 0 sampai X ET dt. Ya D dx dari 1 kan 0 plus D dx dari integral 0 sampai X ET dt. Nah untuk D dx dari integral 0 sampai X ET dt Anda gunakan teorema dasar kalkulus. Ya itu kan hasilnya sama dengan EX. Sama dengan EX kan? Betul? D dx dari integral 0 sampai X ET dt itu sama dengan EX. Ya, jadi memenuhi ini kan, memenuhi persamaan diferensialnya. Anda cek apakah E0 sama dengan 1, berarti Anda masukkan X-nya 0. Berarti kan E0 sama dengan 1 plus integral 0 sampai 0 ET dt. Ya, integral 0 sampai 0 ET dt kan sama dengan 0. Berarti E0-nya sama dengan 1 kan? Betul ya? Iya, Pak. Jadi ekuivalen atau setara gitu. Oke. Untuk yang ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, dari sini kita punya barisan fungsi ENX sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus seterusnya hingga plus X pangkat N per N faktorial. Atau bisa kita nyatakan sebagai deret dari atau sigma dari X pangkat N per N faktorial. Ya, N-nya dari 0 sampai N. Nah, sekarang kita lihat, misalkan kita punya bilangan R positif,
bilangan R positif, Anda lihat jika mutlak X-nya kurang dari R dan indeks M lebih dari N lebih dari 2R, maka kita punya mutlak dari selisih barisan EM dikurangi EN, itu kan sama dengan mutlak dari X pangkat N plus 1 per N tambah 1 faktorial ditambah seterusnya hingga X pangkat M per M faktorial. Betul nggak? Ingat, ini M-nya lebih dari N. Berarti kan sampai suku ke N, si M-nya kan habis. Ya, berarti selisihnya itu mulai dari X pangkat N plus 1 per N tambah 1 faktorial hingga yang paling ujung itu adalah X pangkat M per M faktorial. Anda bayangkan EM itu kan berarti 1 plus X kuadrat per 2 faktorial hingga plus X pangkat M per M faktorial, gitu kan ya? Oke, di mana di sini di tengah-tengahnya itu bisa apa namanya? Mengandung suku X pangkat N per N faktorial ditambah X pangkat N per 1 per N tambah 1 faktorial dan seterusnya hingga yang paling ujung X pangkat M per M faktorial. Berarti kalau dikurangi EN hingga suku ke X pangkat N per N faktorial itu habis. Jadi sisanya adalah yang ini. X pangkat N plus 1 per N tambah 1 faktorial ditambah seterusnya hingga X pangkat M per M tambah M faktorial. Oke? Nah, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, maka Anda lihat ketika M lebih dari N lebih dari 2R dan mutlak X-nya kurang dari R besar, berarti kan ini akan kurang dari sama dengan R pangkat N plus 1 per N tambah 1 faktorial dikalikan dengan 1 plus R per N ditambah R per N kuadrat dan seterusnya hingga yang paling terakhir R per N pangkat M kurangi N kurang 1. Betul? Ya. Betul nggak? Ya. Oke. Dan ini akan kurang dari, karena ingat, N-nya lebih dari 2R, ya. R-nya lebih dari 2R gitu ya. Ini kan seperti ini ya, berarti R per N-nya itu kan nilainya kurang dari 1 ya. Nilainya kurang dari 1 dan ini membentuk deret geometri yang di dalam kurung ini. Dan hasil kalinya ini akan kurang dari 2 pangkat R pangkat N plus 1 per N tambah 1 faktorial. Oke, Anda lihat yang paling kanan, ruas yang paling kanan ini kan berarti dia tidak bergantung pada X, nilai dari mutlak EM kurangi EN X-nya. Maka berdasarkan apa namanya kriteria kekonvergenan dengan menggunakan kriteria Cauchy, maka kita punya karena limit R pangkat N per N faktorial ini konvergen ke 0, maka kita simpulkan bahwa barisan EN itu konvergen seragam pada interval tutup min R sampai R untuk R-nya positif. Sembarang ya. Paham nggak? Maksudnya kan kita ini ya di barisan ketika kriteria Cauchy kan itu ya kalau sigma apa namanya mutlak EM kurangi EN-nya ini konvergen ke 0 ya dia kurang apa namanya konvergen ke 0 maka artinya si mutlak EM min EN-nya itu kurang dari epsilon gitu ya. Dengan kata lain dia berupa barisan Cauchy. Kalau barisan Cauchy berarti dia konvergen seragam gitu barisan EN-nya. Oke. Maka dari sini muncul teorema barisan EN konvergen titik demi titik ke suatu fungsi E yang kontinu pada R dengan E0-nya itu sama dengan 1.
Jadi barisannya ini nih, EN yang ini nih, dia continue, ya, continue di R, di real maksudnya ya, di real dengan E0-nya sama dengan 1. Dan ini konvergennya titik demi titik. Jelas ya, kalau misalnya dia konvergen seragam, maka EN-nya dia konvergen titik demi titik juga. Oke, ini apa namanya untuk bukti teorema ini bisa dibuktikan bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya yang di atas gini ya, jelas bahwa si barisan EN ini konvergen untuk setiap X elemen real. Ya, Anda bisa cek sendiri dengan mengambil sembarang X elemen bilangan real, EN ini dia konvergen ya untuk setiap X. Nah, misalkan didefinisikan fungsi E dari real ke real dengan EX-nya itu ada limit EN untuk N menuju tak hingga dengan X-nya elemen real. Oke, karena setiap X elemen real termuat dalam suatu interval tutup min R sampai R, maka E continue pada R. Nah, selanjutnya kalau untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 0 ya Anda lihat EN 0 itu kan sama dengan 1. Ya, EN0 sama dengan 1 untuk tiap N. Maka kita punya E0 sama dengan 1. Dia konvergen ke 1 kan ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Ada? Saya masih agak bingung Pak di teoremanya Pak. Pembuktiannya belum terlalu bisa mengartikan ke teoremanya itu Pak. Oke. Kan Anda lihat nih. Kan dari penjelasan sebelumnya nih, kan kita punya barisan ENX-nya ini. Ya, barisan ENX-nya ini. Kita kan sudah pernah belajar di sebelumnya mengenai kriteria kekonvergenan barisan fungsi. Ya, yang terkait dengan menggunakan kriteria Cauchy itu. Di bab sebelumnya. Sebentar, saya ini dulu lah. Mana ya? Sebentar. Jadi maksudnya apa namanya? Jadi yang ini itu kan kita punya barisan fungsinya ini ENX-nya ini ya 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya hingga X pangkat N per N faktorial. Ini barisan fungsinya. Oke, kita untuk ngecek kekonvergenan titik demi titiknya, kita gunakan kriteria Cauchy. Ya, kita cek mutlak EM min EN-nya. Ya, dan ini ternyata kurang dari 2 pangkat R N plus 1 pangkat N plus 1 per N tambah 1 faktorial. Ingat di sini mutlak X-nya kurang dari R dan R-nya itu suatu bilangan positif. Oke, karena R pangkat N per N faktorial ini kan konvergen ke 0 untuk N menuju tak hingga. Artinya apa? Barisan EN itu konvergen seragam pada min R sampai R. Nah, kalau konvergen seragam kan kemarin kan ini. Kalau barisan yang konvergen seragam, maka pasti konvergen titik demi titik. Sepakat? Dari materi barisan fungsi kemarin. Ya?
Kalau kita punya barisan fungsi yang konvergen seragam, maka pasti konvergen titik demi titik. Tapi kalau yang barisan konvergen titik demi titik pada suatu interval, belum tentu dia konvergen seragam pada interval tersebut. Contohnya yang kemarin kan, yang X pangkat N. Pada interval min 1 sampai 1 kan ya. Nah kan itu kan dia konvergen titik demi titik, tapi tidak konvergen seragam. Nah, berdasarkan kriteria Cauchy yang ini, ternyata si barisan fungsi yang En, X yang didefinisikan sebagai deret ini nih ya, 1 plus X plus seterusnya, itu dia konvergen seragam. Karena konvergen seragam berarti dia kontinu titik demi titik. Bukan kontinu. Ya, konvergen titik demi titik gitu ya. Oke? Karena barisan En konvergen titik demi titik untuk setiap X elemen bilangan real, maka kalau kita definisikan E-nya itu adalah fungsi dari real ke real, dengan EX adalah limit ENX per N untuk N menuju T hingga ya. Kan kalau dia ini konvergennya konvergen Oke, karena ini konvergen titik demi titik untuk konvergen untuk setiap X elemen real, dan Anda lihat EX adalah limit EN untuk N menuju T hingga, maka berdasarkan yang ini, ya, apa namanya, pendefinisian E-nya ini, untuk setiap X elemen real itu termuat pada dalam suatu interval min R sampai R. Ya, R-nya kan di sini bilangan positif. Bilangan positif kan dari 0 sampai, apa namanya, X lebih dari 0 kan? Ya, Anda ambil sembarang bilangan real, X, maka pasti termuat minimal dalam satu interval ini kan, min R sampai R. Oke, akibatnya apa? E kontinu pada R. Nah, untuk X yang sama dengan 0, berarti kan kita punya EN 0-nya kan sama dengan 1. Anda masukkan aja ke rumus ininya. Rumus EN-nya. EN-nya kan ini, masukkan X-nya 0. Berarti kan EN 0 ya 1 plus 0 ditambah 0 kuadrat per 2 faktorial plus seterusnya 0 pangkat N per N faktorial. Berarti kan cuma 1 kan? EN 0 sama dengan 1 untuk setiap N. Maka akibatnya E0, maksudnya kalau kita ambil limitnya untuk N menuju T hingga, si N0 kan berarti sama dengan 1. Oke? Bisa dipahami? Bisa nggak? Jadi artinya di sini E kontinu pada R. Dengan E0-nya sama dengan 1. Kan Anda masih ingat kalau misalnya, apa namanya, suatu fungsi kontinu itu bila gimana? Fx kontinu pada suatu titik X, pada suatu titik X sama dengan C, bila gimana syaratnya? Apa syaratnya? Suatu fungsi Fx kontinu pada X sama dengan C. Apa maksudnya? Ketika apa? Jika gimana? Ketika FC sama dengan limit X menuju C Fx lah. Nah, kan kalau limitnya, limit X menuju C dari Fx itu kan sama dengan Fc. Ya. Nah ini kan untuk sembarang X bilangan real, nilai EX-nya itu sama dengan limit N menuju T hingga dari ENX. Ya. Udah komplit belum? Oh, belum. Baru mau nanya jadwal kompresi. Yang lainnya belum? Yang lainnya sedang proses juga Pak yang statistik. Kemarin yang udah lulus mengharani. Bukan maksud saya dosen lainnya. Nanti saya kasih tahu aja dosen lainnya dulu. Kalau ini Jadwal lainnya. Bu Nisa minggu ini bisa dari Rabu sama Kamis. Untuk Jumat nggak bisa karena Ibu ke Jakarta. Untuk minggu
Selasa Rabu dari bapaknya. Rabu aja lah. Minggu ini Pak. Boleh lah. Ya. Tapi kalau nanti saya kabarin kalau enggak Rabu depan ya Pak. Ya? Di hari Kamis nggak bisa Pak. Jam berapa? Biasanya Pak Nur itu bisanya di hari Kamis gitu. Nah itu dia, kalau Kamis itu saya ngajar jam itunya. Ya kalau mau, kalau Kamisnya mulainya jam 1 misalnya gitu. Atau kalau enggak pagi. Oh iya Pak. Jadi sebelum dulu bisa ya Pak? Ya. Nanti ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Oke, bisa dipahami? Ya, karena ini X-nya sama dengan limit N menuju hingga dari ENX. Ya. Dan setiap X di real itu termuat dalam suatu interval min R sampai R, maka E continue pada R. Oke, ya Anda bisa lihatlah ini. ENX-nya kan seperti ini, berarti EX-nya, Anda lihat nih, ENX-nya sendiri kan dia continue pada real kan, pada semua bilangan real kan ya? ENX-nya, betul nggak? Anda mau ambil X berapapun di bilangan real, Anda akan senantiasa peroleh limitnya itu sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut. Oke? Bisa dipahami? Tadi siapa? Samuel ya yang nanya? Siapa? Ada yang mau Iya, Pak. bertanya nggak? Bisa dipahami sama? Iya, Pak. Kan ini juga nanti terkait dengan ini ya, konvergens seragam gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang bentuk umum bahwa fungsi yang tadi nih, barisan fungsi eksponensial itu kan bisa dinyatakan sebagai barisan dari deret ya. Bisa dinyatakan sebagai deret. Nah, secara umum deretnya itu disebut dengan deret pangkat, di mana deret pangkat dengan pusat X sama dengan C memiliki bentuk umumnya adalah ini. Sigma N dari 0 sampai T hingga AN kali X min C dipangkatkan N. Oke? Nah, berarti kalau misalnya dalam kasus ini nih yang fungsi eksponen ini ya, ENX ini kan sama dengan sigma N dari 0 sampai T hingga dari X pangkat N per N faktorial gitu kan ya. Berarti di sini AN-nya apa? Kalau sebagai deret pangkat. AN-nya apa? Nih misalnya ini nih, sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari X pangkat N per N faktorial. Di sini AN-nya apa? AN itu barisan bilangan realnya ya. Apa AN-nya? Halo? Atau yang mudah dulu lah, C-nya berapa C-nya? Kalau X pangkat apa? Sigma X pangkat N per N faktorial, C-nya berapa di sini? Pusatnya berarti apa? X sama dengan berapa? Silvi, kalau deret X pangkat N per N faktorial, berapa pusatnya? Deret pangkat dengan pusat apa? X sama dengan berapa? Silvi Fitriani. Silvi? Sofalina? Sofalina Nodra?
Ayo, berapa? Apa? Pusatnya berapa? X sama dengan apa? Nol bukan, Pak? Ya, 0, betul. Ya, X sama dengan 0. AN-nya berapa AN-nya? AN-nya apa? Super N faktorial, Pak. Ah, 1/n faktorial. Oke. Jadi di sini untuk deret X pangkat N per N faktorial, pusat deret pangkatnya itu adalah X sama dengan 0, AN-nya adalah 1/n faktorial. Coba kalau yang deret X pangkat N, pusatnya apa? Firda, pusatnya apa? Firda Kurniawati? 0 bukan, Pak? Pusatnya 0. AN-nya apa? AN-nya apa? AN-nya apa AN-nya? Untuk deret X pangkat N. Sigma X pangkat N. AN-nya sama dengan? 1 bukan, Pak? Ya, 1. 1 kan? Ya, AN-nya 1. Oke? Nah, jelas bahwa deret pangkat di atas yang ini nih, yang sigma AN X pangkat X min C pangkat N itu konvergen ke untuk X sama dengan C. Betul nggak konvergen untuk X sama dengan C? Kalau konvergen berapa jumlahnya? Betul nggak konvergen ini? Untuk X sama dengan C. Halo? Iya, Pak. Berapa? 0. Oke, 0 ya. Jumlahnya 0 kan ya? Ya untuk X sama dengan C ya berarti X min C-nya kan sama dengan 0 ya. 0 pangkat N kan 0. Ya N kali 0 ya 0 ya. Sigmanya pasti 0 juga gitu ya. Oke? Nah, baik. Selanjutnya, teorema yang terkait dengan deret pangkat diantaranya adalah ini. Jika deret AN kali X min C pangkat N itu konvergen untuk X sama dengan X0, maka deret tersebut juga konvergen mutlak untuk X. Dengan mutlak X kurangi C, ini kurang dari X0 kurang C. Ya. Oke, jadi kalau misalnya deret pangkat ini konvergen untuk X sama dengan X0, maka deret tersebut juga konvergen mutlak untuk X. Dengan mutlak X min C-nya kurang dari X0 kurangi C. Ya. Oke, nah ini pembuktiannya sebagai berikut. Karena deret AN kali X0 min C pangkat N ini konvergen. Konvergen ya, berarti suku-suku ininya, suku-suku apa namanya, suku-suku ekornya, yaitu AN kali X0 kurangi C pangkat N, untuk N menuju tangganya dia konvergen ke 0. Ingat kalau deret ya, deret AN itu konvergen jika limit AN-nya itu sama dengan 0. Untuk N menuju hingga. Oke, karena AN kali X0 min C pangkat N ini konvergen ke 0, akibatnya barisan AN kali X0 min C pangkat N itu terbatas. Betul? Ya, terbatas. Yakni terdapat sebuah bilangan M sedemikian sehingga M positif ya, mutlak dari AN
kali X0 min C pangkat N ini kurang dari sama dengan M besar. Untuk N dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke. Sekarang misalkan kita punya mutlak X min C kurang dari X0 kurangi C. Nah, maka kalau misalnya kita tulis R itu sebagai mutlak X min C per X mutlak X0 kurangi C, maka ini nilainya kurang dari 1. Sepakat? Sepakat nggak? Ya, Anda tinggal ini aja, tinggal pindah ruas ke sini ya, kayak kali silang kan berarti mutlak X min C per mutlak X0 min C pasti kurang dari 1. Nah, ini kita tulis si mutlak X min C per X0 min C-nya sebagai R. Oke? Maka dari sini kita punya mutlak AN dikali X kurangi C pangkat N, kan yang mau dilihat kan itu ya yang mutlak AN X min C-nya pangkat N. Kan dia pengen dilihat deret tersebut konvergen mutlak untuk X ya. Jadi untuk X bukan di X0 ya. Oke, tapi dengan sifat si X min C, mutlak X min C-nya kurang dari mutlak X0 min C ya. Sifatnya itu. Akibatnya mutlak AN kali X min C pangkat N ini sama dengan mutlak AN kali X0 min C pangkat N dikali R pangkat N. Betul nggak? Kan R-nya ini nih, mutlak X min C per mutlak X0 min C. Coba yang ini AN kali X0 min C pangkat N, Anda kalikan R pangkat N. Hasilnya apa? Halo? Bisa dipahami nggak? Anda bisa cek kan ini R-nya X min C, mutlak X min C per mutlak X0 min C. Kalau R pangkat 0 ya berarti mutlak ini dipangkatkan N, yang bawah juga dipangkatkan N. Oke, kalau dimasukkan ke sini kan berarti X0 min C-nya habis. Berarti tersisa X min C pangkat N nih, kembali ke yang ruas kiri ini kan. Tapi karena AN kali X0 min C pangkat N ini kurang dari sama dengan M, berarti yang ini akan kurang dari sama dengan M kali R pangkat N. Oke, Anda lihat deret AN kali X min C pangkat N berarti ini kurang dari sama dengan deret M kali R pangkat N. Tapi kita tahu untuk R yang kurang dari 1, mutlak R kurang dari 1, deret R pangkat N ini konvergen, yaitu deret geometri ya. Maka menurut uji banding deret, sigma AN kali X min C pangkat N juga konvergen mutlak. Ya, ini karena menggunakan mutlak. Oke, jadi seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Halo? Tanya, Pak. Ya? Kenapa R-nya diambil mutlak X min C per mutlak X0 min C, Pak? Oke. Kan kita gini. Kan di apa namanya di teoremanya, di kesimpulannya itu kan untuk X dengan sifatnya itu mutlak X min C kurang dari mutlak X0 min C gitu. Ya, jadi kita ambil X-nya sedemikian sehingga berlaku ini gitu. Maka kalau kita tulis R itu sebagai mutlak X min C per mutlak X0 min C berarti kan kurang dari 1 kan? Menjawab nggak pertanyaan Anda? Mengarah ke ini, ke kesimpulan ini nih.
konvergen mutlak untuk X dengan mutlak X min C-nya kurang dari mutlak X0 min C gitu. Jadi mutlak X min C kurang dari mutlak X0 min C itu diberikan ya Pak? Diketahui gitu. Ya, ini kan kesimpulannya kan, kesimpulan istilahnya kan di dalam teorema kan yang jika P-nya itu kan berarti sebagai hipotesisnya. Maka Q itu kan Q-nya itu kesimpulan. Ya, berarti ada si kesimpulan itu kan si deretnya konvergen mutlak untuk X dengan X-nya itu yang memenuhi ini kan, mutlak X min C kurang dari mutlak X0 min C gitu. Ya, jadi kan dari sini kita punya, kalau kita ambil kasus untuk mutlak X min C kurang dari mutlak X0 min C, atau dengan kata lain mutlak X min C per mutlak X0 min C, itu si deret ini konvergen gitu. Ya, jadi diberikan itunya. Jadi sekarang misalkan ini berlaku, maka si mutlak X min C per mutlak X0 min C-nya kurang dari 1 kan? Ya. Oke, bisa dipahami? Ini uji banding deret itu kan Anda masih ingat. Kalau Anda punya dua deret, misalnya sigma AN dan sigma BN, ya, dengan sigma AN, misalnya AN-nya itu kurang dari sama dengan BN untuk setiap N. Suku-sukunya itu misalnya AN-nya itu kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan BN untuk setiap N. Nah, sekarang berarti jumlahnya juga akan berlaku kurang dari kan ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang di ruas kanan yang batasnya dia konvergen, kalau konvergen berarti jumlahnya berhingga gitu ya, jumlahnya berhingga, berarti kan yang kiri juga pasti jumlahnya berhingga karena nilainya kan lebih kecil. Betul? Nah, jadi berdasarkan pembuktian ini, karena deret AN mutlak dari AN kali X min C pangkat N-nya ini kurang dari sama dengan M kali R pangkat N, berarti kalau saya ambil ambil deretnya, dikenakan sigma, tanda sigma, berarti kan sigma AN kali X min C pangkat N, berarti nilainya kurang dari sama dengan sigma M kali R pangkat N. Karena M-nya konstanta kan berarti M-nya bisa keluar dari itu kan, keluar dari sigma. Nah, sigma R pangkat N kan itu deret geometri. Tapi karena R-nya itu adalah kurang dari 1 mutlaknya, berarti deret geometrinya tersebut kan konvergen. Ya, berarti yang si deret pangkat yang ruas kiri ini jumlahnya berhingga, terbatas oleh suatu jumlah tertentu. Dengan kata lain, si sigma AN kali X min C pangkat N-nya juga konvergen gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak, insya Allah. Bisa ya? Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, saya lanjutkan. Misalnya untuk selanjutnya, himpunan semua bilangan X di real, di mana deret pangkat AN kali X min C pangkat N itu konvergen, itu disebut sebagai interval kekonvergenan deret tersebut. Ya, jadi himpunan semua X di real yang membuat deret pangkat AN kali X min C pangkat N ini konvergen, itu disebut interval kekonvergenan deret tersebut. Ya. Nah, jika titik ujung interval kekonvergenan tersebut adalah C min R dan C plus R, dengan R-nya itu positif, di sini R-nya itu bilangan ya, maka si R besar ini disebut jari-jari kekonvergenan dari deret AN kali X min C pangkat N. Nah, di sini intervalnya bisa dalam bentuk interval buka min C kurangi R sampai C plus R, bisa setengah buka setengah tutup C min R sampai C plus R, atau bukanya di kiri tutupnya di kanan atau sebaliknya, atau berupa interval tutup C min R sampai C plus R.
Nah, dalam kasus interval kekonvergenannya adalah bilangan real, maka jari-jari kekonvergenannya itu tak terhingga. Ya, jari-jarinya tak terhingga. Sebagai contoh misalnya, interval kekonvergen deret geometri X pangkat N kan ini interval buka min 1 sampai 1 kan? Dan Anda lihat di sini C-nya apa? Untuk deret X pangkat N. C-nya berapa tadi? Pusatnya? 0. 0 kan? Berarti di sini R-nya berapa? R besarnya. C min R, C plus R. C-nya 0. Berarti R-nya di sini berapa? R besarnya? 1 ya, Pak? 1. Gitu. Ya, jadi di sini jari-jari kekonvergenannya adalah sama dengan 1. Sekarang Anda lihat, kalau untuk deret X pangkat N per N faktorial, ini kan konvergen untuk semua X di real. Ya, konvergen untuk semua X di real. Artinya apa? Interval kekonvergenannya itu adalah min R sampai R, dengan R-nya itu positif. Dengan demikian, jari-jari kekonvergenannya sama dengan berapa? Jari-jari kekonvergenannya. Hah? Yang ini X pangkat N per N faktorial. Interval kekonvergenannya bilangan real. Berarti jari-jari kekonvergenannya sama dengan? Yang ini. Nah, tak hingga. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak? Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencari jari-jari kekonvergenan? Teorema ini 3 mengatakan, misalkan kita punya limit N menuju tak hingga dari mutlak AN per AN tambah 1, itu ada atau tak terhingga. Ingat, limit N menuju tak hingga dari mutlak AN per AN tambah 1 ada atau tak terhingga. Katakanlah sama dengan R nilai limitnya itu ya. Oke, limitnya sama dengan R misalnya. Maka deret AN kali X min C pangkat N itu konvergen bila mutlak X min C-nya kurang dari R dan divergen bila mutlak X min C-nya lebih dari R. Oke. Nah, misalkan Anda si limit mutlak AN per AN tambah 1-nya itu ada dan sebutlah itu sama dengan R ya. Oke, dengan menerapkan uji rasio pada deret AN X pangkat C, X min C pangkat N, maka kita hitung limit N menuju tak hingga dari itu kan AN plus 1 kali X min C pangkat N plus 1 per AN kali X min C pangkat N. Dan ini kan sama dengan mutlak AN plus 1 per AN dikalikan mutlak X min C. Sepakat? Ya. Dan karena limit N menuju tak hingga dari AN per AN plus 1 itu sama dengan R, berarti yang limit N menuju tak hingga mutlak AN plus 1 per AN itu sama dengan 1 per R. Betul? Berarti ini sama dengan 1 per R kali mutlak X min C. Oke, maka berdasarkan uji rasio jika X sedemikian rupa sehingga ruas kanan kurang dari 1, jadi yang ini akan konvergen kalau dia kurang dari 1 dan divergen jika lebih dari 1. Ya, berarti kalau berdasarkan uji rasio ini, kita punya untuk R-nya jelas ya, kalau untuk konvergennya itu berarti dia mutlak X min C-nya kurang dari R. Dari sini ya kesimpulannya ya. Kan dia konvergen kalau si yang ruas kanan ini kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1 kita punya mutlak X min C-nya kurang dari R kan. Dan divergen bila ruas kanan ini lebih dari 1. Atau dengan kata lain X min C-nya, mutlak X min C-nya lebih dari R.
Sudah terpenuhi kan? Dan ini ada 3 kasus. Kalau R-nya itu misalnya dia lebih dari 0 dan kurang dari tahingga, maka deret tersebut konvergen untuk semua X. Ya, konvergen untuk semua X, di mana mutlak X min C-nya kurang dari R. Dan divergen bila mutlak X min C-nya lebih dari R. Tapi kalau R-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 0, berarti kan 1/R kali X min C-nya ini gimana nilainya? Gimana coba? Kalau R-nya 0. Halo? Ya, kalau untuk R sama dengan 0, maka mau tidak mau, dia hanya akan konvergen kalau untuk X sama dengan C. Ya, kalau X sama dengan C kan berarti mutlak X min C-nya kan sama dengan 0 ya. Dan untuk R sama dengan tahingga, berarti 1/R-nya kan menuju 0. Berarti mutlak 0 dikali mutlak X min C-nya sama dengan 0. Berarti kurang dari 1 kan? Karena kurang dari 1 berarti untuk R sama dengan tahingga, maka deret tersebut konvergen untuk semua X. Oke? R konvergen untuk semua, deret konvergen untuk semua X. Contohnya kayak gini misalnya. Anda punya deret geometri X pangkat N. Kita punya kan berarti AN-nya di sini 1 ya. Untuk setiap N. Maka jari-jari kekonvergenannya kan berarti R sama dengan limit N menuju tahingga dari mutlak AN per AN tambah 1. Yaitu sama dengan 1. Berarti deret konvergen bila mutlak X-nya kurang dari 1 dan divergen bila mutlak X-nya lebih dari 1. Sekarang Anda cek misalnya di batasnya. Mutlak X kurang dari 1 kan berarti dia interval buka ya, dari min 1 sampai 1. Kita cek untuk ujung-ujung intervalnya. Untuk X sama dengan 1 berarti kan barisannya berubah, bukan barisan, deretnya untuk X sama dengan 1, deretnya berubah menjadi deret 1 pangkat N. Atau sama dengan deret 1. Coba deret 1, konvergen nggak? Deret 1 pangkat N, konvergen nggak? Halo? Deret 1 pangkat N, konvergen nggak? Divergen, Pak. Divergen kan? Ya Iya. kalau N-nya menuju tahingga, ya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 seterusnya ya. Betul? Ya kalau N-nya ada tahingga ya berarti jumlahnya tahingga. Begitu juga ini kalau N-nya X-nya sama dengan min 1, berarti deretnya berubah menjadi min 1 pangkat N. Deret min 1 pangkat N. Deret min 1 pangkat N kan berarti deret yang ganti tanda kan ya. Untuk N ganjil dia bernilai min 1 dan untuk N genap dia bernilai 1. Jumlahnya ya belum tentu. Jumlahnya apakah 0 ataukah 1. Karena apa? Karena untuk N menuju tahingga, kita nggak tahu N-nya jatuhnya di ganjil ataukah di genap. Oke? Maka di sini X, deret X pangkat N dia konvergen di interval buka min 1 sampai 1. Ya? Contoh lainnya, misalnya yang tadi, deret X pangkat N per N faktorial. Berarti di sini kita punya AN-nya kan sama dengan 1 per N faktorial untuk setiap N elemen bilangan asli. Karena itu jari-jari kekonvergenannya R besar itu kan sama dengan limit N menuju tahingga dari mutlak AN per AN tambah 1. Ini kan sama dengan N tambah 1 kan? Limit N menuju tahingga dari N tambah 1 dan hasilnya sama dengan tahingga. Karena jari-jari kekonvergenannya sama dengan tahingga, artinya apa? Deret tersebut konvergen untuk semua X bilangan real. Bisa dipahami?
Ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih bingung kenapa dia ngambil AN-nya itu 1 per N faktorial ya, Pak? Oke, Anda cek, Anda bandingkan ini. Anda coba bandingkan dengan ini. Dengan bentuk umumnya. Bandingkan dengan bentuk umumnya, kan bentuk umumnya kan tadi apa? Nah, bentuk umumnya kan ini nih. Nah, bandingkan dengan bentuk umumnya seperti ini. Sigma AN kali X kurangi C pangkat N. Anda bandingkan ini kan? Ini sama dengan sigma. Inilah, saya tulis ini ya. Ini sama dengan sigma X pangkat N per N faktorial. Ini kan sama aja dengan sigma, gitu ya. Saya tulislah di sini. Ini kan? Yang sigma X pangkat N per N faktorial kan bisa ditulis sebagai 1 per N faktorial kali X min 0 pangkat N. Ah, berarti kan di sini C-nya sama dengan 0. AN-nya sama dengan 1 per N faktorial gitu. Bisa dipahami? Oh iya, Pak, paham, Pak. Oke, yang lain gimana? Yang lain? Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Ada nggak? Coba kalau nggak ada bertanya, Anda kerjakan ini dulu ya. Bentar, saya cari dulu soalnya.
Nah, coba cari interval dan jari-jari kekonvergenan deret ini. Coba cari. Kelihatan kan soalnya? Coba cari interval dan jari-jari kekonvergenan deret tersebut. Coba videonya di-on kan, saya sambil lihat Anda mengerjakan. Videonya di-on kan. Rekti ada Rekti? Saya sambil ngabsen nih ya. Rekti ada Rekti? Rekti dari tadi nggak ada ya, Rekti?
Nufaaci, Nufaaci. Hadir, Pak. Oke. Nanda aneh. Gak ada ya nanda aneh ya? Kurnia Sandi. Oke, nggak ada. Istiqomah. Hadir, Pak. Angelia Indriati. Pak Angelia lagi kesusahan sinyal, Pak. Lagi padam listrik di rumahnya. Oke, Ajeng, Ajeng. Ajeng nggak ada. Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi saya terlambat mengisi absen, Pak. Pilihannya tinggal izin sama absen, Pak. Saya pilih izin. Oh ya. Bisa Terima di kasih, inilah. Pak. Hmm. Oke, sudah ketemu nggak? Berapa R-nya? Berapa interval kekonvergenannya? Oke, berapa? Ada yang udah selesai?
Coba dari R-nya. R-nya sama dengan limit apa? Ini R, limit deret ini, AN-nya berapa? N-1 per 2N bukan, Pak? Apa? N-1 N-1 per N. Per 2, Oke. per 2 pangkat N. 2 pangkat N, ya. Terus berarti R-nya limit ini sini kita punya AN-nya adalah N-1 ya. N-1 per 2 pangkat N. Oke. Berarti jari-jari kekonvergenannya berapa? AN-nya ini ya. Pak, maaf Pak. Hah? Apa sama ya? Bukannya I-nya sama dengan N-1 aja ya Pak? Karena kan itu 2 pangkat N. 2 pangkat N-nya itu bisa disatukan menjadi C, Pak. Ingat, Apa dihitungkannya ke sini. Koefisien X-nya 1. Samuel. Koefisien X-nya 1. Kan kalau misalnya per 2 pangkat N-nya masuk itu kan berarti nanti X per 2. Dikurangi C per 2 kan? Betul nggak? Betul itu, Samuel. Jadi nggak sama ke bentuk umum kan? Ya. Paham nggak Samuel? Belum terlalu, Pak. Oke, kalau Anda masukkan ke sini. Berarti kan kalau misalnya 2 pangkat N-nya itu masukkan ke, berarti kan nanti X per 2 ya. X per 2 pangkat N, betul? X per 2 pangkat N. Padahal di sini kan bentuk ininya ke ini ya, ke koefisien X-nya itu 1. Dibuat koefisien X-nya per 1, berarti kalau X per 2 koefisien X-nya berapa? 1 per 2, Pak. 1 per 2 kan? Jadi bandingkannya ke bentuk umum. Gitu Samuel. Baik, Pak. Ya. Oke, jadi ini limit mutlak AN per AN tambah satunya sama dengan apa? AN-nya ganti dengan ini kan? N-1 per 2 pangkat N. Yang AN plus satunya ganti dengan apa? N per 2 pangkat N plus 1. Oke, N per 2 pangkat N plus 1. Gini kan ya? Oke, ini hasilnya sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga 2N min 2 per N. Apa? Limit dari N menuju hingga dari berapa? 2N min 2 per N. 2N. Ini maksudnya 2N per 2N min 2, Pak. Per N. 2N min 2. Kenapa 2N min 2?
Ini kan sama aja dengan ini kan. N-1 per N. Aduh, salah. N-1 per N dikali apa? Kali 2 pangkat N, kan betul nggak? Ini kan 2 pangkat, yang penyebut kan yang atas pembilang ini 2 pangkat N. Yang bawah penyebut per 2 pangkat N tambah 1, berarti kan 2 pangkat N plus 1 itu kan sama aja dengan 2 kali 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat N-nya habis kan ya? Iya, Pak. Jadi tersisa 2 kan? Oke, berarti ini 2, berarti ini maksudnya ini ya, 2N min 2 per N ini ya maksudnya? Iya, Gini. Pak, betul. Iya. Betul ya? Dan hasilnya berapa? 2 Hasilnya sama dengan? menuju 2 ya, Pak. Sama dengan? 2, Pak. 2. Berarti jari-jari kekonvergenannya 2, kemudian interval kekonvergenannya berapa? Interval kekonvergenannya Konvergen semua Hah? X. kok semua X? Berarti pakai kasus yang mana? Yang ini kan? Nih, yang ini nih. Ya. Betul kan? Pakainya yang ini kan? Jadi interval kekonvergenannya adalah deret konvergen jika mutlak X ini kurang dari 2. Ya. Konvergen bila mutlak X-nya kurang dari 2. Kan yang tadi, Anda gunakan teorema ini nih. Teorema yang ini. Misalkan AN, limit N menuju tengah dari AN per AN plus 1, itu kan sebutlah R. Maka ini konvergen bila mutlak X min C-nya kurang dari R, dan divergen bila mutlak X min C-nya lebih dari R. Anda perolehkan R-nya 2. R-nya 2, berarti deret konvergen bila mutlak X kurang dari 2 kan? Betul? Ya, atau ekivalen ini kalau dalam bahasa interval kan berarti min 2 sampai 2. Betul ya? Ini dengan kata lain min 2 sampai 2, betul ya? Intervalnya. Oke, nah sekarang Anda cek. Anda cek untuk X-nya sama dengan min 2 di batas. Di batas, ya di batas Anda cek untuk X sama dengan 2. Deret jadi apa? Kalau X sama dengan 2, berarti deret menjadi apa? N-1. Hah? N-1 kan ya? Ya. Masukkan X-nya sama dengan 2. Berarti saya punya ini sama dengan X-1. Nah, ini divergen nggak? Divergen atau konvergen? Konvergen, divergen? Divergen, Pak. Oke, divergen. Ya, sekarang untuk X sama dengan min 2. Untuk X sama dengan min 2. Deret jadi apa? Min N plus 1. Apa min N? Plus 1. Betul, negatif gini aja. Kan kalau
Anda hati-hati kalau misalnya ini masukkan X-nya sama dengan min 2. Berarti kan ini sama dengan, ini X-nya ganti dengan min 2. Ya. Berarti min 2 pangkat N per 2 pangkat N sama dengan apa? Min 2 pangkat N per 2 pangkat N sama dengan apa? Min 1, Pak. Min 1 saja atau min 1 pangkat N? Min 1 pangkat N, Pak. Min 1 pangkat N, jangan lupa. Ya. Jadi ini hasilnya adalah ini hasilnya adalah deret min N min 1 ya dikalikan ini min 1 pangkat N. Ini kan ya? Min 1 pangkat N. Dan ini min 1 pangkat N dikali N min 1 ini kan deret pangkat. Bukan deret pangkat maksud saya. Deret ganti tanda. Untuk deret ganti tanda itu konvergen bila gimana? Ini divergen atau konvergen? Divergen, Pak. Hah? Divergen, konvergen? Halo? Konvergen, divergen? Ini divergen ya. Ingat kalau deret ganti tanda itu akan konvergen kalau limit AN-nya itu sama dengan 0. Kalau limit AN-nya 0 maka deret ganti tanda itu konvergen. Tapi kalau limit AN-nya tidak sama dengan 0, ini kan AN-nya berarti N-1 ya. Karena AN-nya adalah N-1, berarti kan limit AN-nya itu sama dengan tak hingga, betul? Karena tak hingga berarti tidak sama dengan 0, maka akibatnya deret ganti tanda ini divergen. Oke, jadi kesimpulan akhirnya, interval kekonvergenan deret ini, interval kekonvergenan deret yang ini yang asli ya itu adalah sama dengan interval min 2 sampai 2 ya. Interval buka adalah yang interval buka ini min 2 sampai 2 karena di batasnya itu tidak konvergen. Tapi kalau misalnya gini Anda cek di batasnya itu ada yang konvergen, berarti Anda masukkan batasnya. Jadi misalnya gini, kalau di X sama dengan 2, misalnya deret yang terbentuk adalah konvergen, berarti tambahkan di 2-nya itu menjadi tutup gitu batasnya. Jadi kurung siku. Begitu juga kalau misalnya di batas kirinya misalnya konvergen juga, berarti dia juga kurung siku berubah gitu ya. Ikut serta. Oke, bisa dipahami? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Kalau sudah bisa dipahami, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan Anda diskusikan nanti di forum ini ya, forum apa namanya, responsi ya. Anda silakan tanya sampai Anda paham betul ya semuanya.